Cerita Zita lahir tahun 1212 di Lucca, Italia, meninggal tanggal 27 April tahun 1272 di Lucca, Italia pada usia 60 tahun, juga dikenal sebagai Sita atau Cita, adalah seorang santa dari Italia. Zita adalah santa pelindung para pelayan dan pembantu rumah tangga. Dia sering dihimbau untuk membantu menemukan kunci yang hilang. Zita menjadi pelayan rumah tangga pada usia 12 tahun dan melayani keluarga yang sama selama hampir 50 tahun. Melalui ketekunan dan kesetiaannya, dia menjadi pelayan yang dipercaya dan dihargai. Dia menghabiskan hari-harinya melakukan hal-hal biasa dengan sangat baik. Zita dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya kepada orang miskin. Zita lahir di Tuscany di sebuah desa tidak jauh dari Lucca, dari pasangan Giovanni dan Buonissima Lombardo. Pamannya dari pihak ibu, Graziano, adalah seorang pertapa yang tinggal di gunung tetangga tempat dia membangun gereja dan tempat berlindung bagi para pelancong. Kakak perempuannya menjadi biarawati Sistersian. Pada usia 12 tahun, dia menjadi pelayan di rumah keluarga Fatinellis, keluarga pedagang sutra yang kaya. Signora Fatinelli mengizinkan Zita bersekolah selama 1 tahun dan kemudian menempatkannya untuk dilatih di bawah pembantu yang lebih tua. Melihat betapa semua orang menyukai Zita, pelayan yang lebih tua itu melakukan segala daya untuk mendiskreditkannya sebagai lalai dan malas, tapi Zita tidak pernah berusaha membela dirinya. Pelayan lainnya menafsirkan kesalehannya sebagai sikap. Dengan pengendalian dirinya yang lemah lembut dan rendah hati, dia akhirnya berhasil mengatasi kedengkian rekan-rekannya. Dia memberikan sepertiga dari gajinya kepada orang tuanya, menyimpan sepertiga, dan memberikan sisanya kepada orang miskin. Nyonya rumah menempatkan Zita sebagai penanggung jawab pemberian sedekah rumah tangga, dan mengizinkannya mengunjungi orang miskin yang sakit di rumah mereka sendiri dan mengurus kebutuhan mereka. Sebuah ruangan kecil yang terisolasi dari bagian rumah disediakan untuk Zita. Dia akan keluar di malam hari dan mengundang beberapa wanita tunawisma yang malang untuk makan malam. Kamar itu memiliki tempat tidur, dan ditawarkan sebagai tempat berlindung yang aman untuk malam hari. Dia selalu bangun beberapa jam sebelum anggota keluarga yang lain dan rajin menghadiri misa setiap pagi sebelum dia mulai bekerja. Dia mengerjakan tugasnya dengan rajin dan setia, dan belajar jika memungkinkan untuk mengantisipasi apa yang perlu dilakukan. Keinginan terakhir Signora Fatinelli adalah, Zita ditempatkan sebagai penanggung jawab rumah tangganya. Meskipun setelah kematian Guglielmo Fatinelli pada tahun 1260, dan ketika putranya Pagano menjadi kepala keluarga, Zita terus melayani keluarga tersebut. Ketika kelaparan lokal terjadi, Zita memberikan kacang kepada orang miskin dan kelaparan dari perbekalan tuannya, tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Pada waktu tuannya memutuskan bahwa inilah saat yang tepat menjual kacangnya agar mendapatkan keuntungan besar, karena takut akan kemarahan tuannya, Zita pun berdoa memohon bantuan kepada Tuhan. Keajaiban pun terjadi. Ketika tuannya memeriksa, dia menemukan bahwa persediaan biji tidak berkurang. Ada banyak cerita keajaiban yang terjadi pada Zita, seperti berikut ini. Sebuah cerita menyangkut Zita yang membawa roti di jubahnya untuk diberikan kepada orang miskin. Pelayan yang iri melaporkan hal ini kepada tuannya, yang memanggil Zita. Namun, ketika ia membuka jubahnya, ternyata penuh dengan bunga. Kisah tentang Zita yang lain, ia memberikan makanannya sendiri kepada orang selama kelaparan, dan kemudian memberikan makanan tuannya. Ketika mereka memprotesnya karena menghabiskan cadangan makan keluarganya, mereka menemukan dapur terisi penuh makanan. Ada keajaiban versi lain. Suatu kali Zita tinggal lebih lama dari yang diinginkannya di gereja. Saat itu adalah hari memanggang, dan ketika dia pulang ke rumah, dia menyadari bahwa dia sangat terlambat dalam pekerjaannya. Namun, ketika dia memasuki dapur untuk mulai bekerja, dia menemukan roti yang telah ditata rapi, siap untuk dipanggang. Yang harus dia lakukan hanyalah memasukkannya ke dalam oven. Karena baik pelayan maupun nyonya tidak tahu siapa yang menyiapkan roti itu, biasanya dikaitkan dengan malaikat. Pada kesempatan lain, Zita kembali dari membagikan sedekah ketika dia bertemu dengan seorang pengemis. Karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadanya, dia menemaninya ke sumur desa untuk memberinya minuman dingin. Dia menurunkan kendi tembaga ke dalam sumur. Ketika ia mengulurkan tali, dia membuat tanda salib di atas air, berdoa agar minuman ini dapat diberkati bagi musafir yang malang itu. Ketika musafir hendak meminumnya, air itu telah berubah menjadi anggur. Ketika wilayah Lucca berada di bawah larangan, dari tahun 1231 hingga 1234, dan ketika Zita harus pergi ke wilayah Pisa untuk menerima komunis suci, perjalanan yang berbahaya pada saat itu, tetapi ada orang asing misterius menemani dalam perjalanannya. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya,
Ketika dia dibebaskan dari banyak pekerjaan rumah tangga, dia bebas untuk melanjutkan kunjungannya ke orang miskin, orang sakit, dan tahanan sesuka hatinya. Setelah meramalkan kematiannya sendiri dan mempersiapkannya secara spiritual, Zita meninggal dengan damai di rumah Fatinelli pada tanggal 27 April tahun 1272. Banyak penduduk menganggapnya sebagai orang suci dan mulai mencari syafaatnya, yang dikaitkan dengan sejumlah besar mukjizat. Dikatakan bahwa sebuah bintang muncul di atas loteng tempat dia tidur pada saat kematiannya. Dia berusia 60 tahun, dan telah melayani serta meneguhkan keluarga Fatinelli selama 48 tahun. Pada saat kematiannya, dia praktis dihormati oleh keluarga Fatinelli. Kuburnya digali pada tahun 1580, ternyata tubuhnya tidak rusak, setelah terkubur lebih dari 300 tahun. Setelah 150 mukjizat dikaitkan dengan perantaraan Zita dan diakui oleh gereja, dia dikanonisasi pada tahun 1696. Beberapa penulis bahkan mulai menyebut kota Lucca sebagai Santa Zita untuk menghormatinya. Keluarga Fatinelli, yang pernah menyebabkan penderitaan Zita, akhirnya berkontribusi pada kanonisasinya. Akta ini dikonfirmasi oleh Paus Innocentius ke-12 pada tahun 1696. Pada tahun 1748, Paus Benediktus ke-14 menambahkan namanya ke dalam Martirologi Romawi. Tubuh Santa Zita saat ini dipajang untuk penghormatan publik di Basilika di Saint Frediano di Lucca. Demikian kisah hidup Santa Zita, yang hidup dan mati dalam keajaiban Tuhan. Ada sekitar 150 mukjizat yang terjadi sepanjang hidupnya. Semoga kisah ini semakin membuat kita menundukkan kepala di kaki Putra Allah, sebagai umatnya yang patuh. Karena hanya menurut kehendaknya lah kita hidup. Terima kasih sudah menonton.